Wanita di sini semuanya serendah itu? Rendah tidaknya seorang wanita. Tergantung kuat tidaknya pria. Kakak Jing, kalau kau pria sejati, ganggu aku dong. Nuan. Bosku, kau sudah bangun. Xia Ziking, kok bisa kau? Bosku, lama tidak berjumpa. Xia Ziking. Kau benar-benar sudah berusaha keras ya? Bosku, kau terlalu khawatir. Aku cuma kerja di sini. Kerja? Sejak kapan kau mulai kerja serendah ini? Tanpa gelar Nyonya Gu, tanpa penghasilan. Aku harus cari cara untuk menghidupi diri sendiri. Kau benar-benar rendah. Bosku, jangan bilang begitu. Semua orang cari makan dengan kemampuan sendiri. Lagi pula, bukankah bosku puas dengan kemampuanku? Ambil uangnya dan pergi. Bosku masih tetap dermawan. Pergi. Makasih. Tidak. Waktuku tidak banyak. Bos Gu, tentang penyelidikan Nona. Kondisi Nona Xia belakangan ini sudah aku dapatkan. Nona Xia belakangan ini terus menemani minum di bar, dan Bos Gu, Dokter Sao sudah datang. Sudah menunggu lama di luar. Persilakan masuk. Bos Gu, tentang sindrom hilang gairah seksual Anda belakangan ini. Ada perbaikan. Apakah Anda baru saja bertemu seseorang yang cocok? Maaf Bos Gu, ini privasi Anda. Tapi kalau Anda benar-benar bertemu seseorang yang istimewa, saya sarankan lebih banyak berinteraksi, baik untuk kondisi Anda. Baik, aku mengerti. Xia Ziking. Kenapa harus kau? Nona Xia. Kakak Jing 11. Nuan. Kakak Jing 11, tante menyuruhku jemput kakak pulang kerja. Malam ini kita bicara soal pertunangan. Nuan, soal pertunangan, tunggu dulu ya. Kakak Jing 11, apa kau tidak mau menikahiku? Jika kakimu tidak memberimu obat dulu, kamu sudah akan. Jangan sebut wanita itu lagi. Kak Jing 11. Nuan, aku tidak padamu. Bos Gu. Oke, mengerti. Kirim Nona Xia pulang. Nuan, soal pertunangan kita bicarakan lagi nanti. Oke. Baik Kak Jing 11, aku akan menunggumu. Silakan, Nona Xia. Asisten Gao, kamu pandai memilih waktu ya? Terima kasih pujianmu. Pria tampan, malam ini aku temani kamu. Bagaimana? Kemampuanku sangat bagus loh. Pria tampan, kamu sangat tampan. Otot dada sangat besar. Kakimu sangat kekar. Kenapa kamu tidak bereaksi? Pergi. Kamu tidak bisa kan? Pergi sekarang. Orang ini sungguh. Pergi. Pergi dari sini. Xia Ziking, aku tidak percaya harus kamu saja.
Bos Gu mau datang ke sini untuk periksa penyakit? Tidak mau bicarakan? Kalau begitu, pengobatan pertama kita akan mulai sekarang. Tubuh Bos Gu jauh lebih jujur daripada mulut Mulo. Xia Ziking, kamu benar-benar. Bos Gu, kamu dulu kan? Bukan paling suka aku seperti ini? Katakan, setelah perceraian, kamu sudah tidur dengan berapa pria? Itu aku sudah tidak ingat jelas. Bagaimana kalau Bos Gu? Kamu bantu aku ingat-ingat kembali. Bos Gu, apakah kamu sekarang menyesal? Kalau tidak bercerai dengan aku, kamu tidur dengan aku tidak perlu bayar sepeser pun. Semuanya sudah selesai. Bos Gu, perutku sangat sakit. Apa trik lagi yang kamu mainkan di sini? Bukankah karena Bos Gu terlalu kuat, sampai membuatku luka? Xia Ziking, kamu sungguh cabul. Ternyata selama ini, aku tidak bisa lagi mengobati Bos Gu. Bos Gu. Dah. Mama, Apa Mama yang bangunin kamu? Mama, kenapa nangis? Mama nggak nangis. Mama jangan nangis, Lele nggak sakit? Oke, Mama nggak nangis. Loh, saya udah kumpulin uangnya, saya mohon. Tolong selamatkan Lele. Nona Xia, sebagai dokter, kami pasti berusaha maksimal. Tapi kondisi leukemianya, kamu juga tahu kan? Saya tahu. Darah tali pusar, darah tali pusar. Nona Xia, kanker lambungmu nggak bisa ditunda lagi. Semakin cepat diobati, semakin baik. Nggak bisa, saya belum bisa operasi sekarang. Setelah operasi masih harus kemoterapi. Saya harus hamil. Saya mau selamatkan Lele. Masa subur tinggal 2 hari lagi, saya harus pastikan bisa hamil. Halo, Bos Gu. Kamu kok datang? Saya kesini, ya tentu buat periksa Bos Gu. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Bos Gu, kalau kamu usir saya keluar, saya bakal bilang ke orang lain. Kalau Bos Gu minta saya obati karena impoten. Xia Ziking, kamu masih sama kayak dulu, licik. Bos Gu, cuma dengan kooperatif sama saya, baru bisa jadi pria sejati. Dan nikah sama Xia Nuan-Nuan. Xia Ziking, kamu cari sendiri. Jangan-jangan Bos Gu pikir orang di bidang kita bakal kasih kesempatan buat hamil? Xia Ziking, kamu benar-benar hina. Bos Gu, terapi kali ini udah selesai. Kita seharusnya nggak bakal ketemu lagi. Kak Jing, aku agak kangen. Cerita kita 12 tahun lalu, di rumah kecil itu.
Jangan bohongi aku. Itu masa lalu aku sama Nuan-Nuan. Xia Ziking, Nuan-Nuan. Kak Jingxi. Nuan-Nuan, aku masih ada rapat penting. Pulang dulu, tunggu aku. Kak Jingxi, kamu kok gini lagi sih? Nuan-Nuan. Kenapa sekarang kamu selalu memanggilku Kak Jing 11? Tidak seperti dulu, 12 tahun yang lalu. Bukankah kita sudah sepakat untuk tidak membicarakan masa lalu? Sekarang kita hargai saat ini, oke? Oke. Xia Ziking. Lele, tunggu sebentar lagi, Ibu. Ibu pasti akan membuatmu bertahan hidup. Xia Ziking. Kamu perempuan murahan. Kakak Jing 11 sudah bercerai denganmu. Kenapa kamu masih menghantui? Lele, kita pulang dulu. Berdiri. Xia Ziking. Kamu jelaskan padaku, kamu. Xia Ziking, anak ini milik siapa? Apakah dia anak Gujing 11? Kamu bicara. Apakah ini anak Gujing 11? Apakah? Kalau kamu terus begini, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Bagus. Gujing 11 sangat membencimu. Lihat, kalau dia tahu anak haram ini hidup di dunia, apakah dia akan membiarkannya hidup? Sian Wan-Wan, mulutmu jaga bicaramu. Ini anakku dengan orang lain. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Gujing 11. Xia Ziking, kamu anggap aku bodoh? Kamu tidak mengaku, ya? Aku akan bawa dia tes DNA. Sian Wan-Wan. Kita toh masih bersaudara. Aku hanya ingin menyelamatkan anakku. Tidak bisakah kamu lepaskan kami? Saudara? Kamu pikir kamu siapa? Masih menganggap diri sebagai putri keluarga Xia? Aku beritahu, kamu terlalu banyak berbuat jahat. Barulah karma menimpa si anak haram ini. Jangan berani-berani bicara begitu tentang anakku. Takut malu, ya? Lalu kenapa kamu tidak berpikir? Dulu bagaimana kamu bisa bersama Kak Jing 11? Kalau bukan karena kamu memberinya obat, apakah dia akan tidur denganmu? Akan menikahimu? Ini semua karma. Sudah cukup. Waktu itu kalau bukan karena kamu memberiku obat, ingin menodai namaku, aku juga tidak akan menikah dengan Gujing 11. Bahkan kalau itu aku yang lakukan, lalu kenapa? Kakak Jing 11 akan percaya padamu? Aku beritahu, kamu perempuan murahan kecil ini, bersama anak harammu. Kalian semua harus mati. Sian Wan-Wan, apakah kamu masih punya perasaan? Anak sendiri kau kutuk juga? Xia Ziking, berani-beraninya kau pukul aku. Berani pukul aku? Dasar jalang. Apa yang salah dari omonganku? Ibumu memang mati muda, dasar perempuan murahan. Aku bunuh kau. Asisten Gao, percepat akuisisi rumah sakit itu. Siap. Hajar kau. Hentikan. Kalian ngapain? Kak Jing 11, tolong selamatkan aku. Kakaknya mau bunuh aku. Xia Ziking, apa kau sudah gila? Bos Gu, tolong kendalikan pacarmu. Jangan biarkan dia seperti anjing gila, menggigit orang seenaknya. Aduh, sudahlah Kak Jing 11. Kakaknya juga begitu karena baru cerai denganmu. Sementara. Kak Jing 11. Asisten Gao. Nona Xia, mari kita istirahat dulu. Xia Ziking. Lele, Bosku, sudah stabil, cuma kaget berlebihan. Bos Gu. Mari kita bicara. Bos Gu, tunanganmu tahu hubungan kita. Hubungan apa? Tentu hubungan fisik. Bos Gu juga tahu kan? Aku butuh banyak uang untuk berobat. Xia Ziking. Nuan-Nuan hampir kau cekik sampai mati. Bos Gu, kok bisa yang jahat duluan yang lapor? Yang jelas tunanganmu lah yang mulai duluan.
Kalau Bos Gu nggak kasih uang, aku akan minta ke Xian Nuan. Ambil uangnya dan minggir. Jauh-jauh dari Nuan. Baik, Bos Gu. Bos Gu, Anda terluka? Luka? Luka apa? Kok ada genangan darah di lantai? Darah? Aduh, jangan-jangan Bos Gu terlalu garang. Sampai aku terluka? Xia Ziking. Kamu yang minta. Yang pernah datang ke kantor Anda, ada saya, Dr. Zhao, dan Nona Xia. Jangan-jangan Nona Xia? Siapa peduli nasib perempuan itu? Bukankah Anda yang paling sayang Nona Xia? Kamu benar. Xian Nuan. Jangan-jangan Anda pikir saya bicara tentang... Segera atur pemeriksaan menyeluruh untuk Nuan. Baik, Bos Gu. Oh ya, sekalian periksa. Kenapa Ziking ada di rumah sakit? Mengerti, Bos Gu. Xia Ziking. Dasar perempuan licik. Kamu ngomong apa sama kakak Jing 11? Santai, aku gak bilang apa-apa. Cuma minta kompensasi. Memangnya kamu berani? Dengar ya, jangan berhayal di sini. Jangan pikir dengan punya anak itu kamu bisa balik ke sisi kakak Jing 11. Jangan mimpi. Xian Nuan. Kamu takut, kan? Aku? Aku takut? Apa yang aku takutin? Kamu sendiri yang tahu di hati. Kasih aku 10 juta, aku gak akan muncul lagi. 10 juta? Beraninya kamu minta? Lele sakit butuh uang. Lagian, kalau kamu gak kasih 10 juta, aku bakal kasih tahu Bujing 11. Kita berdua sama-sama sengsara. Kamu? Baik, cuma 10 juta, kan? Ambil. Jangan pernah kutemui lagi. Ziking. Kenapa tiba-tiba pindah rumah sakit? Xian Nuan nemu Lele. Aku harus segera pergi. Oh ya, perkenalkan, ini sepupuku, Dr. Lin Kuan. Rumah sakit tujuanmu, miliknya. Halo, Dr. Lin. Halo, Nona Xia. Kondisi Lele sudah aku ketahui. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha maksimal menyembuhkan Lele. Terima kasih, Dr. Lin. Ziking, tenang saja. Adikku adalah dokter terbaik di negeri ini. Pasti bisa menyembuhkan Lele. Sudah agak malam, bagaimana kalian makan bersama? Sepertinya kurang pantas. Sebenarnya aku juga ingin tahu lebih banyak soal kondisi Lele. Kalau begitu, maaf merepotkanmu, Dr. Lin. Bos Gu, sudah ketahuan. Nona Xia mengidap kanker lambung. Kanker lambung. Sudah diagnosis sebulan yang lalu. Pantas saja sekarang dia jadi sangat cinta uang. Setelah Nona Xia bercerai dengan bapak, diusir dari keluarga Xia, sekarang sakit lagi. Dia memang cukup menderita. Itu salahnya sendiri. Siapa dokter penanggung jawabnya sekarang? Nona Xia sudah keluar dari rumah sakit. Keluar rumah sakit? Sakit kok malah keluar? Dia mau bunuh diri? Cepat periksa, lihat dia pindah ke rumah sakit mana. Baik, Bos Gu. Xia Ziking. Apa sebenarnya rahasiamu? Bos Gu, baru saja tanya pemilik tempat ini. Kata mereka Nona Xia. Bagaimana kalau Bapak coba yang lain? Kakak Jing 11. Nuan, kenapa kamu kesini? Kakak Jing 11,
Kenapa kamu ke tempat ini? Apa aku kurang cantik atau aku kurang baik? Nuan, kamu kan seharusnya di rumah sakit berobat. Lari ke sini buat apa? Aku ogah di rumah sakit. Sudah setengah bulan. Kamu sekalipun tidak datang menjengukku. Kakak Jing 11, kamu kesini kan untuk berobat? Kalau berobat, aku juga bisa bantu. Aku bisa membantumu. Kita coba, ayo kita coba. Nuan, jangan seperti ini. Nuan, jangan seperti ini. Kakak Jing 11, kenapa mereka bisa menyentuhmu? Tapi aku tidak boleh? Kamu berbeda dengan mereka, Nuan. Aku akan minta asisten Gao mengantarmu pulang. Istirahatlah yang cukup. Kakak Jing 11. Dokter Lin, terima kasih. Berkat kamu, akhir-akhir ini kondisi Lele benar-benar membaik. Xia Ziking. Terima kasih, Dokter Lin. Berkatmu, akhir-akhir ini kondisi Lele benar-benar membaik. Lele sangat berani, dia pasti akan sembuh. Oh ya, kamu juga harus jaga kesehatanmu sendiri. Xia Ziking. Ini kan klien barumu ya? Kenapa kamu datang ke sini? Cepat banget dapat sultan baru ya? Pak, bicara jangan terlalu kejam dong. Dokter Lin, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu pulang dulu saja. Hiking. Siapa dia? Kenapa dia bicara seperti itu sama kamu? Dia mantan suamiku. Baiklah, kalau ada apa-apa telepon aku ya. Xia Ziking. Kamu memang tidak bisa hidup tanpa pria ya? Gujing 11. Di matamu aku memang seburuk itu. Ya, benar sekali. Memang aku tidak bisa hidup tanpa pria. Tapi apa urusannya dengan bos Gu MU ini? Aku yang memberimu uang. Bagaimana bisa tidak ada urusanku? Bos Gu cuma memberiku uang 2 kali. Apakah aku harus untuk bos Gu menjaga keperawanan selamanya? Mau uang kan? Ini aku kasih. Ayo pergi. Gujing 11, apa yang kamu lakukan? Mengobati penyakit. Gujing 11, Gujing 11. Hari ini tidak bisa. Xia Ziking. Bukannya kamu ingin sekali naik ranjangku? Apa yang berpura-pura suci? Gujing 11, Kakak Jing. Kakak Jing, aku mohon padamu. Xia Ziking, aku katakan padamu. Kamu datang ke sini untuk mengobati penyakitku. Sebelum penyakitku sembuh, kamu tidak boleh pergi. Gujing 11. Aku hamil, Lele bisa selamat. Tidak bisa, kalau Gujing 11 tahu soal ini. Dia pasti akan menyuruhku menggugurkan kandungan ini. Hari ini badan saya tidak enak, saya pulang dulu ya. Pantas saja. Kamu bicara terlalu kejam dong. Xia Ziking, kamu sakit tapi tidak mau diobati. Bukannya kalau mati memang pantas? Apa yang kamu bicarakan? Xia Ziking, nyawamu aku beli. Sebelum penyakitku sembuh, kamu tidak boleh mati. Hiking, kamu cari aku? Dokter Lin, aku mau memberitahu kabar baik. Aku hamil, Lele bisa selamat. Akhir-akhir ini perutku agak membuncit, dan aku selalu muntah karena hamil. Dulu waktu aku hamil Lele juga seperti ini. Bagaimana kalau, menurut aku lebih baik periksa dulu saja? Aku tahu. Aku sudah periksa, nanti akan ambil hasilnya. Akhirnya ada harapan. Oke, nanti laporannya keluar, aku ambilkan untukmu. Terima kasih, Dokter Lin. Sama-sama. Laporan pemeriksaan Xia Ziking sudah keluar? Kalian datang. Gimana? Laporannya sudah keluar? Kenapa? Gak apa-apa, anaknya sehat. Kamu cuma agak anemia. Nanti aku kasih obat, buat jaga-jaga aja. Anak. Aku benar-benar hamil, Wei Wei. Wei Wei, aku benar-benar hamil. Lele ada harapan.
Sekarang kondisi tubuh Ziking. Sekarang kondisi tubuh Ziking. Aku bisa. Tunang, penyebaran sel kanker bisa dikendalikan, pasti akan membaik. Berkat kamu, memang ada perbaikan. Kak Jing 11. Nuan. Kak Jing 11, kamu sudah sebulan. Gak pulang makan, tante maksa nyuruh aku. Nyuruh kamu pulang. Sekarang waktunya juga udah pas. Aku ikut kamu pulang. Bagus banget. Bosku, yang ada susi. Laporan pemeriksaan Nona Xia. Kak Jing 11, kamu menyelidikiku? Xia Ziking, Kak Jing 11. Kamu nyariin dia buat apa? Apa kamu masih ngangenin cewek jahat ini? Nuan. Dia kasih obat, maksa aku nikah sama dia. Mana mungkin aku masih ngangenin dia? Kak Jing 11, jangan pikirkan cewek jahat itu lagi. Oke? Nuan. Aku cuma pengen nyari tahu yang jelas. Oh iya. Kamu waktu itu ke rumah sakit buat apa? Aku? Apa kamu juga ditipu dia? Bilang ada kanker lambung, minjam uang? Kanker lambung? Cewek brengsek ini. Cari alasan biar Kak Jing 11 kasihan sama dia. Apa? Kakak juga pakai laporan kanker lambung palsu nipu kamu? Maksud kamu apa? Waktu aku ke rumah sakit dulu. Kakak pakai laporan kanker lambung palsu nipu aku. Kakak Jing 11 yang baru saja bertengkar dengan dia. Biarkan masalah ini berlalu saja, ya? Nuan, kamu sangat baik padaku. Terima kasih sudah memikirkan saya. Tenang saja, saya tahu batasnya. Ayo Nuan, makan lebih banyak. Kamu harus menjaga kesehatan tubuhmu, nanti setelah menikah. Bibi saya sudah ingin sekali dapat cucu, tubuhku tidak apa-apa. Nuan kami tubuhnya sangat sehat. Bisa melahirkan anak laki-laki yang gemuk. Masalah ini kita tunda dulu ya. Baru-baru ini perusahaan sedang melakukan merger, kita bicarakan lagi beberapa hari lagi. Kamu ini anak, sudah 4 tahun. Berapa lama lagi kamu mau biarkan Nuan menunggumu? Bukan begitu. Tunggu sedikit lagi, aku benar-benar tidak ingin terburu-buru. Tenang saja Bu, setelah periode ini selesai. Pesta pernikahan yang megah dan keluarga yang hangat. Baik, ayo Nuan makan lebih banyak lagi, makan lebih banyak. Silakan makan sayur, makan sayur. Kamu lihat sudah 4 tahun. Kenapa Gu Jing 11 masih belum mau menikahimu? Bu, kakak Jing 11 sudah bilang. Dia akan berikan aku pernikahan terbesar dan keluarga yang sempurna. Kenapa kamu terburu-buru? Ibu sudah berusaha sekeras mungkin. Baru bisa mengusir gadis Xia Ziking itu untukmu. Berapa tahun lagi yang kamu punya? Aduh Bu, aku juga ingin segera menikah. Tapi dia tidak mau, apa yang bisa aku lakukan? Jika aku pergi ribut, nanti dia jadi tidak mau menikahiku. Bagaimana? Nuan, dengarkan ibu. Kamu lihat, ibu sudah berusaha sekeras apa untuk mendapatkan harta keluarga Xia. Kamu tidak ingin sampai seusia ibu masih saja diinjak orang lain kan? Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalian berdua sudah tidur bareng belum? Tidur bareng apanya? Belum sama sekali. Sudah 4 tahun kamu masih belum bisa masuk ke ranjangnya? Aku juga ingin, tapi dia tidak mau. Dan aku merasa, dia tidak mampu. Semua lelaki cuma keras mulut doang. Sudah tidur bareng, belum tentu yang keras di mulut saja. Dengarkan ibu, cepat tangkap dia, ayo. Ini aku. Kenapa kamu di sini? Xia Ziking kasih kamu banyak uang tapi kamu tinggal di tempat seburuk ini? Bos Gu datang jauh-jauh ke sini.
Bukannya cuma datang untuk bikin aku kesal kan? Kalau ada apa-apa ngomong langsung saja. Xia Ziking, jangan ganggu Xian Wanwan lagi. Kapan aku ganggu Xian Wanwan? Berani bilang kamu tidak memerasnya 10 juta? Apa yang dia omongin ke kamu? Xia Ziking, kamu sudah dapat banyak uang dariku, kenapa masih pura-pura sakit untuk menipu Xian Wanwan? Kapan aku pura-pura sakit? Bukannya kamu bohong ke dia, bilang kamu kena kanker lambung? Kamu tahu dari mana? Xia Ziking, Wan itu gadis yang sangat baik hati. Kenapa kamu harus menyakitinya berulang kali? Gu Jing 11. Kenapa apapun yang aku bilang kamu nggak percaya? Ya, Bos Gu. Kalau gitu, tolong jaga baik-baik cinta pertamamu itu. Jangan biarkan dia datang lagi ke hadapanku dan kena tipu. Kalau Bos Gu sudah selesai bicara, silakan. Kamu lagi program hamil? Kamu hamil? Apa yang kamu omongin? Xia Ziking. Pantas saja kamu terus nempeliku belakangan ini. Dan gak mau minum pil KB. Apa mau ancam aku dengan anak? Bos Gu, kamu terlalu banyak mikir. Xia Ziking, jangan coba-coba bohongin aku lagi. Ikut aku ke rumah sakit. Aku nggak mau pergi. Gu Jing 11. Karena Bos Gu sudah tahu, aku akui saja. Aku memang hamil. Kamu? Tapi, Bos Gu, jangan sok-sokan. Aku sudah hamil dari dulu, cuma sembunyiin dari kamu. Biar nggak ganggu bisnisku. Xia Ziking. Berapa banyak lelaki yang kamu deketin? Kalau Bos Gu bilang gitu, jangan-jangan lagi cemburu? Jangan bohong lagi. Ayo ikut aku. Pergi. Gu Jing 11. Lin Wei, kamu mau apa? Kamu kesini buat apa? Ziking, kamu baik-baik saja? Wei Wei, Dr. Lin. Bos Gu, perkenalkan. Ini pacarku. Ayah dari anak di kandunganku. Apa? Pinter-pinter dong. Jangan ganggu Ziking lagi, oke? Aku yang ganggu dia? Ziking sudah cukup menderita karena kamu. Apakah kamu sudah lupa ketika kamu dulu buta? Bagaimana kamu berjanji kepada Ziking? Wei Wei, jangan bicara lagi. Bos Gu, kan kamu juga lihat, temanku sudah datang. Tidak nyaman untuk menerima tamu, silahkan kamu pergi. Pergi sana. Kenapa kamu larang aku bicara? Biarkan aku memarahi si brengsek itu sampai sadar. Tidak ada gunanya. Dia tidak akan percaya padaku. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Gu Jing 11 sudah mengetahui kalau aku hamil. Kalau terus begini, dia sangat mungkin menemukan Lele. Aku harus segera meninggalkan Jiang Cheng. Kamu pergi ke Amerika bersama adikku, pusat rumah sakitnya ada di sana. Iya Ziking. Sumber daya di pusat rumah sakit kami sangat banyak. Mungkin bisa menemukan sum-sum tulang yang cocok. Tenang saja. Kondisi Lele cukup stabil, bisa dipindahkan. Terima kasih kalian. Semua akan baik-baik saja, tidak apa-apa. Nuan. Kakak Jing 11. Kakak Jing 11, aku tahu. Kamu takut penyakitmu akan menghambatku, tapi tidak apa-apa kok. Aku benar-benar tidak keberatan. Nuan, jangan nakal. Kakak Jing 11, aku tidak nakal kok. SSST, jangan bicara. Biarkan kita merasakan satu sama lain dengan hati. Kakak Jing 11, aku tahu, aku sudah siap.
Bos Gu sudah diperiksa. Ling Quan baru kembali ke negara setengah bulan yang lalu. Baru setengah bulan. Xia Ziking, kamu benar-benar membohongiku. Bos Gu, ada hal lagi. Entah harus saya sampaikan atau tidak kepada Anda. Bicara. Nona Xia mau pergi ke luar negeri. Apa? Pergi ke luar negeri? Gujing 11, mulai sekarang. Kita benar-benar tidak perlu bertemu lagi selamanya. Xia Ziking. Siapa yang mengizinkanmu pergi ke luar negeri? Gujing 11, aku mau pergi kemana? Seharusnya tidak perlu izin dari kamu kan? Ikut aku. Gujing 11, apa yang kamu lakukan? Xia Ziking, kamu sudah menerima begitu banyak uang dariku. Penyakitku belum sembuh, mau pergi? Jangan mimpi. Perjanjian terapi sudah selesai. Apalagi yang kau mau? Jangan banyak omong. Lepaskan dia. Gujing 11. Lepaskan dia. Urusan kami berdua, bukan urusanmu. Gujing 11. Aku sudah lakukan apa yang kau minta. Tolong jangan ganggu aku dan pacarku lagi. Xia Ziking, kau berani? Kenapa tidak? Kami sudah cerai. Aku tidak boleh cari pria lain? Ziking mau bersama siapa? Mau kemana? Kau tidak berhak ikut campur. Ayo pergi. Xia Ziking. Mau keluar dengan pria lain kemana? Aku tidak peduli. Tapi kau mau bawa anakku ke luar negeri? Jangan harap. Kau. Apa yang kau bicarakan? Ling Quan baru pulang 2 minggu lalu. Kau di ranjangku sudah sebulan. Bagaimana kau yakin? Anak itu bukan milikku. Aku sudah hamil lama. Xia Ziking, kau anggap aku bodoh? Kau sengaja naik ranjangku. Anakmu adalah milik Gujing 11. Ikut aku. Lepaskan aku. Gujing 11. Dr. Lin, ini urusan mereka berdua. Biarkan mereka selesaikan sendiri lebih baik. Hiking. Lepaskan aku. Gujing 11, kau gila. Yang gila kau, Xia Ziking. Ambilkan anak Gujing 11. Kau tidak pantas. Naik. Ke rumah sakit. Lepaskan aku. Aku tidak mau ke rumah sakit. Gujing 11, aku peringatkan kau. Anak ini bukan milikmu, kau tidak berhak menggugurkannya. Xia Ziking, kau gila. Gujing 11, Kak Jing, kumohon. Jangan gugurkan dia ya. Panggil apa? Kak Jing kumohon. Kak Jing. Xia Ziking. Tenang, aku tidak membawamu ke rumah sakit. Gujing 11, apa maksudmu sebenarnya? 4 tahun sudah, kenapa kamu tiba-tiba muncul? Dan malah hamil anakku? Kamu mau apa sebenarnya? Tidak ada alasannya. Aku butuh uang. Kamu punya uang, itu saja. Jadi kamu berani hamil anakku? Dan pergi ke luar negeri dengan Ling Quan? Anakku memanggil Ling Quan ayah? Ini urusanku. Xia Ziking. Dan kamu berani meminjam benih Gujing 11 dariku? Gujing 11. Xia Ziking. Katakan padamu, jangan pernah berpikir untuk itu. Gujing 11, tidak bisakah kamu melepaskanku? Ya, aku tidak akan pernah kembali mengganggumu lagi. Gujing 11. Bosku. Jaga dia. Ya, Gujing 11, sampai kapan kamu akan mengurungku? Selama kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku bisa terus mengurungmu. Apa yang ingin kamu ketahui? Semuanya. Xia Ziking, sudah 4 tahun. Kenapa kamu tiba-tiba muncul dan menggodaiku? Dan malah hamil anakku? Apa rencanamu sebenarnya? Gujing 11. Apa kamu sudah jatuh cinta padaku? Aku cinta kamu? Gila. Xia Ziking, kamu. Gujing 11, kamu mencintaiku. Kamu menginginkanku, kan? Kamu gila apa? Selama dikurung olehmu, aku terus berpikir. Kenapa kamu begitu marah? Itu karena kamu hanya bereaksi terhadap tubuhku,
kamu sudah tidak bisa lepas dariku. Imajinasimu terlalu berlebihan. Lihat, begitu aku menyentuhmu, kamu langsung bereaksi. Xia Ziking, jangan terlalu berhayal. Aku beritahumu, anak ini, meskipun ada satu dari sejuta kemungkinan adalah milik Gujing 11. Aku tidak akan membiarkanmu membawanya pergi. Jika anak ini adalah milikmu, akankah kamu menahannya? Tunggu hasil tes air ketuban dulu. Akankah kamu menahannya? Anak ini kamu dapatkan dengan cara curang, mau disimpan atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Aku ingat betul, kuncinya tadinya ada di sini. Gelap sekali. Gujing 11. Benar-benar gelap, mau temani aku? Di sini gelap sekali, aku tidak bisa melihat apa-apa. Mau temani aku? Tentu, aku akan selalu menemanimu. Setelah operasi, kamu bisa melihat dan tidak akan gelap lagi. Aku ingin yang pertama dilihat adalah kamu. Baiklah. Gujing 11. Aku tidak mau menemanimu lagi. Kak Jing 11. Nona Xia, bos Gu pergi ke kantor. Kalau begitu aku tunggu di sini. Nona Xia, bagaimana kalau? Tanya dulu bos Gu. Apa maksudmu? Kamu siapa? Ini urusanmu bicara? Nona Xia, maaf. Sudah lama aku tahu, kamu perempuan licik ini tidak punya niat baik. Apa kamu mau menggoda Kak Jing 11? Berhenti. Xia Ziking, kenapa kamu di sini? Xiao Ai, kamu sibuk dulu saja. Ya, Nyonya. Berhenti. Kenapa kamu panggil dia Nyonya? Akulah Nyonya rumah di sini. Xian Wanwan, cukup. Jangan terus-terusan seperti anjing gila menggigit. Xia Ziking, kamu perempuan jalang. Kamu sudah terima uangku, kenapa tidak pergi? Bukan aku tidak mau pergi. Tapi Kak Jingsimu tidak mengizinkanku pergi. Kalau kamu mau aku pergi, lebih baik kamu cari dia, buat ributan, suruh dia usir aku. Aku malah harus berterima kasih padamu. Xia Ziking, cepat mati saja kamu. Ziking. Kamu bagaimana? Ini, Anak, cepat ke rumah sakit. Anak? Anak apa? Kok dia hamil lagi? Ziking. Ziking. Dokter, cepat. Cepat. Bangun, Ziking. Bos Gu, Anda tidak bisa masuk. Pastikan dia dan anaknya selamat. Tenang. Saat ini kondisinya masih stabil. Nona Xia menderita kanker lambung. Dia benar-benar kanker lambung? Kalau langsung operasi, mungkin masih ada waktu. Apa itu berpengaruh pada bayinya? Bayi? Dia tidak hamil. Tidak hamil. Kondisi Nona Xia kurang baik, susah hamil. Ditambah lagi ada kanker lambung, saya sarankan untuk sementara waktu. Jangan merencanakan kehamilan. Bu. Bukannya kata ibu, setelah minum obat itu, tidak akan hamil? Kenapa dia hamil lagi? Kenapa? Apa yang kamu bicarakan? Nak, kok buru-buru banget? Xia Ziking. Xia Ziking hamil lagi. Siapa? Xia Ziking? Gu Jingxi. Anakku, Operasinya sudah dijadwalkan. apa yang kamu bicarakan?
Nona Xia, kanker lambung Anda benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Tidak, aku tidak bisa operasi. Aku masih hamil. Cukup, Xia Ziking. Kamu sama sekali tidak hamil. Masa sih? Bagaimana mungkin aku tidak hamil? Aku jelas-jelas hamil. Perutku membesar, aku juga mual-mual. Gu Jingxi, aku benar-benar hamil. Xia Ziking, kamu benar-benar licik. Bagaimana mungkin tidak hamil? Nona Xia, operasinya sudah dijadwalkan besok jam 9 pagi. Gu Jingxi, aku tidak mau operasi. Xia Ziking, tubuhmu adalah milikmu sendiri. Mau mati? Silakan. Lalu, pangeran dan putri pun hidup bahagia selamanya. Ceritanya sudah selesai. Lele cepat tidur ya. Mama angkat. Mama lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini. Kenapa akhir-akhir ini nggak datang lihat Lele? Mama lagi kerja. Nanti kalau kerjanya sudah selesai, pasti datang lihat Lele, ya? Cepat tidur. Halo? Benar? Ketemu? Dr. Lin, bos Gu tidak ada waktu. Dr. Lin, Gu Jingxi. Ziking sekarang di mana? Dr. Lin, aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau orang hilang, kamu harus cari polisi. Kamu. Dia sekarang punya kanker lambung, tidak bisa ditunda lama-lama. Dia ada waktu nggak? Apa hubungannya sama aku Gujing 11? Gujing 11. Kamu harusnya mikir, dia lagi hamil. Bawa dia ke rumah sakit buat cek. Lin Kuan, kan kamu dokter? Dia hamil apa enggak? Kamu nggak bisa periksa? Wajar aja. Kalian berdua pasti komplotan mau nipu aku. Mau apa? Uang? Aku kasih. Gujing 11. Gimana bisa kamu tega ngerendahin Ziking kayak gitu? Udah Lin Kuan. Baru tidur berapa kali sama dia? Udah sob jago ya? Tahu nggak? Banyak yang udah tidur sama dia. Kamu yang mana? Lin Kuan, tangan kamu tuh lebih cocok pegang pisau bedah. Berantem, gak cocok buat kamu. Silakan pergi. Gujing 11, kamu nggak pantas. Aku pasti bawa pergi Ziking. Lin Kuan, dasar kamu berani banget. Bosku, apa pemeriksaan Nona Xia yang disuruh Dr. Sao selidiki? Hasilnya udah keluar. Nona Xia kemungkinan hamil palsu. Maksud Dr. Sao, karena terlalu pengen hamil. Jadi perut membesar, bahkan ada gejala mual kayak orang hamil. Maksud kamu? Dia sendiri nggak tahu kalau nggak hamil? Iya, bosku. Nona Xia kayaknya ngira dia beneran hamil. Halo, kamu di mana? Ziking ketemu, cepetan ke sini. Oke, langsung ke sana. Dengar-dengar anak kamu hilang. Waduh, mulutku ini. Maksudnya, kamu emang dari awal nggak hamil. Maksudnya apa? Xia Ziking, walaupun kamu hamil anak ini, kami juga nggak bakal biarin dia lahir. Apa katamu? Jujur aja ya. Gujing 11 yang bunuh anak kamu. Bikin kamu keguguran. Dengar ya, lebih baik kamu cepetan pergi dari sini. Kalau nggak, aku bakal bilang ke dia. Kamu sembunyiin orang sakit di rumah sakit, biar kalian hilang bareng. Kalian yang bunuh dia. Kalian. Lepasin aku. Kalian ngapain? Xia Ziking, kamu ngapain? Kenapa? Kenapa bunuh anakku? Kenapa? Apa yang kamu bicarakan? Kak Jing 11, kakak sudah gila. Dia mau bunuh aku. Xian Wan, itu kamu, itu kalian. Kalian yang bunuh anakku. Itu kalian. Dasar jalang Xian Wan. Apa kamu ini tidak punya hati nurani sama sekali? Kalau tidak karena Ziking selalu melindungi kamu waktu kecil. Bisakah kamu hidup sampai sekarang? Kak Jing 11.
Lele. Aku ingin bertemu Lele. Lin Kuan, bawa dia pergi dari sini. Berhenti kamu. Gujing 11. Ziking tidak berhutang apapun padamu. Aku peringatkan kamu. Kalau terjadi sekali lagi, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Lin untuk melawanmu. Dan juga kamu. Kak Jing 11, apakah kamu tidak apa-apa? Apalagi yang kamu bicara padanya sebenarnya? Aku tidak bicara apa-apa. Aku hanya datang untuk menanyakan kabar kakak. Tapi sepertinya dia salah paham. Kak Jing 11. Bu, Lele, ini Bu. Bu, akhir-akhir ini aku sangat merindukanmu. Bu juga merindukanmu Lele, saat Bu tidak ada di sini. Apakah Lele patuh mendengarkan kata ibu saudara? Akhir-akhir ini Lele sangat patuh, Paman Lin berkata. Nanti kalau penyakit Lele sembuh, dia akan mengajak Lele pergi ke taman bermain. Ada apa ini? Apa Ziking benar-benar keguguran? Dia tidak pernah hamil. Lalu kenapa kamu menyembunyikannya darinya? Kamu kan tahu betapa Ziking sangat ingin bisa menyelamatkan Lele. Dia sudah punya kecenderungan menyakiti diri sendiri sejak dulu. Kalau aku memberitahunya kalau itu kehamilan palsu, bagaimana dia bisa menerima itu? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Aku sudah lama menghubungi temanku di Amerika, membantuku mencocokkan sumsum tulang yang cocok. Semoga saja ada. Lele. Ini salah Bu. Maafkan Bu. Di mana Xia Ziking? Apakah kamu melihatnya? Baru saja dia pergi ke arah tangga. Ziking, Wei. Bisakah kamu merawat Lele untukku? Ziking, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh sekarang. Jika kamu pergi sekarang, apa yang akan terjadi pada Lele? Ini salahku. Akulah yang bersalah pada Lele. Aku membawanya ke dunia ini, tapi aku tidak bisa memberinya keluarga yang utuh. Aku tidak bisa melindunginya. Aku tidak pantas. Aku tidak pantas menjadi seorang ibu. Ziking, ini bukan salahmu. Ini Gujing 11, Lele membutuhkanmu sekarang. Kamu tidak bisa melompat ke bawah Ziking. Jangan melompat. Aku mohon, turunlah. Wei. Aku sungguh tidak tahan lagi. Ziking, Lele bisa diselamatkan. Apa? Kami barusan menemukan donasi sumsum tulang yang cocok. Lele bisa diselamatkan. Bos Bu, pihak rumah sakit mengatakan ada pasien yang cocok dengan tipe sumsum tulangmu. sudah tidak apa-apa, Lele bisa diselamatkan. Lin Kuan, apakah Lele benar-benar bisa diselamatkan? Benar, ada donor anonim. Operasinya dijadwalkan sebulan lagi di Jiangcheng. Bagus sekali, Lele akhirnya bisa diselamatkan. Lele bisa diselamatkan. Ziking, demi Lele, demi
Jangan lakukan hal bodoh. Nuan. Kenapa kamu di sini? Kakak Jing 11, aku benar-benar tidak sengaja waktu itu. Aku mau minta maaf pada kakak, tolong maafkan aku. Sudah, aku sedang sibuk akhir-akhir ini, kamu tidak usah datang lagi. Istirahat saja di rumah. Hei kakak Jing 11, ini semua aku masak sendiri. Coba makan sedikit dong. Tidak nafsu makan, tidak nafsu. Kakak Jing 11, jika kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak mau mengikatmu dengan hal-hal lama. Ini kuberikan padamu. Nanti biarkan dia menjagamu untukku. Kamu masih menyimpannya. Aku ingat ketika kamu minta dia menjagaku dulu. Aku ingat semuanya. Kakak Jing 11, aku melakukan ini karena aku terlalu suka kamu. Aku terlalu mencintaimu, makanya aku melakukan itu. Tolong jangan tinggalkan aku, boleh? Nuan, jangan sedih lagi. Nuan, kamu benar-benar. Si Nuan yang dulu itu, Aduh, kulit ini makin lama makin parah. Mama, aduh sayang, gimana? Mama, cara mama memang manjur. Aku keluarkan jimatnya. Setelah diberikan ke kakak Jing 11, dia langsung memaafkanku. Tentu saja. Waktu itu si jalang itu menyimpan barang itu, untuk bisa bertemu kembali dengan kucing 11. Mana mungkin lolos dari pikiranku. Mama memang hebat. Lalu menurut mama, kita harus apa selanjutnya? Tentu saja suruh Gujing 11 cepat-cepat menikahimu. Mama, Tante, Jing 11. Aku sedang berdiskusi dengan Tante Yu ini. Kalian kan tidak buru-buru menikah, minimal harus bertunangan dulu. Harus memberikan nuan status yang sah. bertunangan? Iya, lihatlah nuan kita. Begitu saja mengikutimu tanpa status yang jelas, kasihan sekali. Mama, jangan lanjutkan lagi. Jangan bikin kakak Jing 11 susah. Nuan kenapa? Apa Jing 11 nakal padamu? Masa sih? Kakak Jing 11 sama sekali tidak nakal padaku. Gu Jing 11, aku beritahu ya. Nuan ini calon menantuku. Kalau berani bikin dia kabur, aku akan. Sudah, Mama, aku tahu. Cuma bertunangan kan? Kalian yang putuskan saja. Bosku. Baik. Atur waktunya. Bosku, Anda benar-benar akan menikahi Nona Xia Nuan? Kalau bukan karena dia waktu itu, mungkin aku tidak punya keberanian untuk hidup sampai hari ini. Aku yang berhutang padanya. Mengerti, bosku. Oh ya, bagaimana keadaannya? Anda maksud Nona Xia? Menurutmu? Setelah dibawa pergi oleh Dr. Lin, Nona Xia terus beristirahat di rumah sakit Lin. Sepertinya Lin Kuan ini bertekad untuk melawanku. Oh ya, bosku. Pagi tadi ada paket untuk Anda. Silakan lihat. Aku keluar dulu. Di sini gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Kamu akan menemaniku? Aku akan selalu menemanimu. Bagaimana mungkin? Kak Jing 11, lihat, aku cantik enggak pakai ini? Oh, Wah, Kak Jing 11. Ini sudah setelan yang paling mewah. Tapi aku rasa masih kurang. Gimana kalau kita pesan lebih banyak permata, dijahit semua di gaunnya, oke? Nuan, bukannya dulu kamu selalu nggak suka permata? Dulu sih nggak suka, tapi sekarang beda dong. Sekarang aku cuma mau menikah sama Kak Jing 11. Jadi pengantin tercantik. Oh ya? Pasti dong. Akhirnya aku mau menikah sama Kak Jing 11. Xia Nuan, kamu ini siapa sih sebenarnya? Nona Xia, coba lihat ini dulu. Kamu mau apa? Mau ambil foto-foto ini dan nutup mulutku? Kasih aku 30 juta. Kamu salah paham deh. Foto-foto ini nggak ada ancamannya sama sekali buat aku. Emang kamu takut hubunganmu sama Gujing 11 ketahuan? Aku nggak ada hubungan apa-apa sama Gujing 11. Foto-foto ini mau diekspos kayak gimana? Silakan. Kamu. Kamu.
Bosku, fotonya sudah diperiksa. Bukan editan, semuanya dia yang motret sendiri. Bosku, Katakan. aku juga tahu kebetulan, orang di foto itu adalah Anda. Jadi cuma mau jual foto buat dapat duit. Aku sama sekali nggak ada niat jahat. Uangnya bisa aku kasih. Tapi hal-hal yang kamu tahu, ceritain semua dari A sampai Z. Iya. Waktu itu aku kebetulan lagi ambil gambar di Jiangcheng, terus lihat cewek di foto ini, terus ngobrol sama Anda di bawah pohon. Karena pemandangannya bagus banget, jadi aku motret beberapa. Maksudmu, yang nemenin aku waktu itu terus-terusan cuma dia? Iya, Terus selain dia, ada orang lain lagi? nggak ada, cuma dia sendiri. Bosku, Dia yang suruh kamu bilang gini, ya? hah? Xia Ziqing yang suruh kamu bilang gini, kan? Nggak ada. Terus kenapa kalian ketemu? Aku cuma mau minta duit dikit sama Nona Sia. Aku secara tidak sengaja mengetahui hubungan antara Anda dan Nona Sia. Baru saja mendengarnya, tadinya kukira. Kamu kira hubungan kami itu tidak pantas? Mau memeras dari dua sisi kan? Tidak, sama sekali tidak. Sudah deh. Uang bisa kuberikan padamu, tapi kamu harus membantu saya melakukan satu hal. Baiklah. Iya dong, cincin berlian 10 karat ini sangat berkilaukan. Nona Sia, ada paket untuk Anda. Saya tutup dulu ya. Nona Sia, sudah menerima fotonya kan? Siapa kamu? Nona Sia, Kamu sebenarnya siapa? Dari mana kamu dapat foto-foto ini? dari mana dapatnya tidak penting. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja aku mau. Katakanlah, berapa yang kamu mau? 80.000 kan? 800.000. Kamu gila ya? Cuma beberapa foto kamu minta 8 juta. Beberapa foto memang tidak berharga, tapi cerita di balik foto ini sangat berharga loh. Apa yang kamu inginkan? Pria di foto itu adalah tunanganmu kan? Wanita yang selalu bersama bosku. Sepertinya bukan dia kan? Baik, 8 juta akan kuberikan, tapi aku mau negatifnya. Memang Nona Sia orang yang cerdas. Aku peringatkan, percakapan kita hari ini. Jika sampai ada orang ketiga yang tahu, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Baiklah, kita hubungi lagi nanti. Selamat tinggal. Kakak Jing 11, jangan salah paham. Aku cuma takut ada orang yang mau memisahkan hubungan kita. Aku tanya kamu. Dulu ketika kamu merawatku, apa yang kamu panggil aku? Bukankah kita sudah sepakat tidak membicarakan masa lalu lagi? Apakah tidak mau membicarakan, atau memang kamu tidak tahu? Tidak, aku tahu. Dulu aku yang menyelamatkanmu, kita selalu menggunakan nama panggilan untuk memanggil satu sama lain. Aku sudah memberitahumu namaku Nuan. Setelah kamu dibawa pergi, kita selalu berkomunikasi melalui surat. Kalau begitu katakan padaku. Apa nama panggilanku waktu itu? Kakak Jing 11, jimat yang kamu berikan padaku. Aku selalu membawanya selalu bersamaku. Waktu aku kasih kamu jimat pelindung. Aku bilang apa? Sia Nuan, kamu sama sekali nggak tahu. Karena yang dulu selamatin aku, rawat aku. Kasih aku harapan itu, bukan kamu. Bukan Jing 11G. Jing 11G itu aku. Lepasin Sia Nuan. Gue kok bisa sebodoh ini? Harusnya udah tahu dari dulu. Dia kan udah bilang, dia gak pakai nama aslinya. Jing 11G? Halo Bu, gimana nih? Tolongin aku dong. Suamiku pulang, aku masakin banyak makanan enak.
Kakak Jing, aku mohon, percayalah sama aku. Beneran aku, bukan Xian Wanwan. Kakak Jing. Hiking, Dokter Lin. kamu juga istirahatlah lebih awal. Aku masih mau nemenin dia lagi, soal operasinya. Udah diatur gimana? Dari sana udah kasih jadwal yang jelas. Minggu depan bakal datang ke rumah sakit buat pemeriksaan. Bagus banget. Aku juga udah siapin operasi kanker lambung buat kamu. Tapi, Tenang aja, waktunya setelah operasi lele. Dokter itu ahli di bidang ini. makasih ya. Kalian udah bantu aku banyak banget. Gak apa-apa, gak usah bilang gitu sama aku. Bosku, bosku. Ketemu di rumah sakit, Lin. Nunggu apa lagi? Rebut orang itu balik. Gak bisa direbut, bosku. Itu adalah latar belakang militer. Kalau gak bisa direbut, kamu yang bakal kena. Bosku, kalau urusannya jadi ribut, bakal merugikan perusahaan. Tenang, tenang. Aduh. Sekarang kondisi Sia King. Aku aja gak tahu gimana. Gimana mau tenang? Jangan gegabah. Aduh, aku gak gegabah. Bukannya dulu aku di rumah sakit Lin. Yang sum-sum tulang. Ada apa sih, King? Weh, Gujing 11 nyariin kesini. Gimana kalau dia ketemu aku sama Lele? Jangan takut, Gujing 11 gak bakal berani buat keributan di sini. Aku yang temuin dia. Gujing 11, dasar lu pinter banget ya. Bisa-bisanya ketemu ke sini. Gue bukan mau ribut sama lo. Gue mau ketemu si King. Gak mungkin, lo udah lupa ya? Dulu lo gimana perlakuin si King? Dulu salah gue bakal ganti rugi. Wah, matahari terbit dari barat nih. Mulut lo yang jorok ini bisa ngomong gitu. Lin Wei, gue gak mau dengerin lo bercanda. Biarin gue ketemu dia. Gak mungkin, gue gak bakal kasih lo kesempatan lagi. Buat sakitin si King lagi. Gue gak bakal sakiti dia. Minggir. Enggak, Minggir lo. enggak. Gujing 11. Si King di mana? Dia nggak mau ketemu lo. Jangan maksa. Bosku. Istri nelpon, suruh cepat balik. Bahas urusan tunangan. Gujing 11, jangan muka tebal banget. Lo aja mau tunangan sama Xian Wanwan. Masih aja gangguin si King buat apa? Cepetan pergi dari sini. Kalau gue lihat lo gangguin si King lagi, gue lapor polisi. Bosku. Mending kita balik dulu bahas ini, kalau beneran. Nikah sama Nona Xian Wanwan. Nona Hiking nggak bakal percaya lo. Jagain baik-baik dia. Gue bakal balik lagi. Kenapa lo nggak usir dia? Gue nggak bisa usir dia. Kenapa? Lo tahu Gujing 11 hari ini? Datang sebagai apa? Dia datang periksa kesehatan sebagai pendonor anonim. Pendonor sumsum tulang lele. Itu Gujing 11. Cantik banget, anak siapa yang secantik ini? Pernikahan dibatalkan. Gue gak bakal nikahin Xian Wanwan. Kakak Jing 11 bilang apa? Xian Wanwan, lo pikir gue gak tahu? Apa yang lo lakuin? Jing 11 lo ngapain? 12 tahun lalu kan? Itu salah paham. Kita jelasin aja biar jelas. Kesalahpahaman? Kamu masih berani bilang itu cuma salah paham? Sudah, kan cuma soal orang yang merawatmu dulu. Bukan Wan-Wan tapi Sias Hiking kan? Bu, ibu juga kan tahu soal ini. Aku sudah tahu sejak lama. Apa sih yang terlalu dipikirkan? Walaupun orang yang merawatmu dulu memang Sias Hiking, tapi selama 4 tahun ini, yang selalu ada di sampingmu, kan cuma Wan-Wan terus-terusan. Bu, itu karena aku kira. Orang yang selalu merawatku itu Nuan-Nuan. Makanya aku biarkan dia tinggal di sisiku. Walaupun orang yang merawatmu dulu bukan Wan-Wan, Sias Hiking juga bukan orang baik. Perkara yang memberimu obat bius dulu, apa kamu sudah lupa? Bu, orang yang memberiku obat itu sama sekali bukan si King. Itu kalian berdua. Kalian berdua yang melakukan itu untuk menodai nama baik si King. Kamu, yang ingin naik ke tempat tidurku. Kalian berdua untuk menodai reputasi si King. Memberinya obat, setelah terjadi kesalahan tak disengaja kalian lalu merebut tempatnya. Memaksaku mengusir si King keluar dari keluargaku, kamu juga menipuku. Bilang kamilah orang yang menyelamatkanku, bikin aku berkali-kali. Salah paham sama si King. Kakak Jing 11. Aku cuma terlalu mencintaimu.
Yang kamu cinta itu harta keluargaku, bukan diriku. Nuan, apa yang dikatakan Kak Jing 11 itu benar? Mertua. Ini sudah kejadian lama sekali, buat apa kamu masih mempermasalahkannya? Lagi pula, Xia Ziqing dan Gu Jing 11 sudah bercerai. Xia Ziqing bahkan tidak bisa punya anak. Yang jadi masalah utama sekarang adalah, biarkan mereka cepat-cepat menikah, memberikan ahli waris untuk keluargamu. Cukup. Kamu berdua mulai sekarang. Tidak boleh lagi menginjakkan kaki ke wilayah keluargaku sedikit pun. Kakak Jing 11. Xia Nuan, kamu harus bersyukur. Aku Gu Jing 11, tidak pernah memukul wanita. Jangan takut, itu aku, ini aku. Apakah Gu Jing 11 sudah pergi? Aku yang usir dia pergi. Bagaimana dia bisa menemukan tempat ini? Aku juga tidak tahu jelas. Gu Jing 11 sudah menemukanku. Kalau dia cuma cek sedikit, dia bisa langsung tahu kondisi penyakit Lele. Apa aku harus segera membawanya pindah rumah sakit? Tenang saja, ini adalah tempat teraman di seluruh Jiangcheng. Lagi pula, kalau kita pindahkan Lele sekarang, bagaimana dengan operasi Lele? Ya. Lele akan segera dioperasi. Jangan takut, selama operasi Lele berhasil. Adikku akan segera membawa kalian ke Amerika Serikat. Begitu sampai di sana. Ziqing, Dr. Ziqing. Tarik semua investasi keluarga Xia untukku. Rebut semua kerjasama yang mereka miliki. Aku ingin keluarga Xia bangkrut. Aku ingin mereka mengembalikan segalanya kepada Xia Ziqing. Ya, bosku. Tentu saja, utangku padanya akan kulunasi juga sekaligus. Bosku, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya semua karena Nona Xia Nuan. Dia yang menipu dan menipu Anda. Karena itulah Anda salah paham dengan Nona Ziqing. Bukan. Xia Ziqing sudah jelas-jelas menjelaskannya. Akulah yang tidak mempercayainya. Bosku, aku tahu. Sebenarnya, Anda menyimpan perasaan untuk Nona Ziqing di hati. Karena itu, penyakitmu hanya dia yang bisa menyembuhkannya. Kupikir, jika kalian berdua bicara dari hati ke hati, mungkin Nona Ziqing akan memaafkanmu. Asalkan dia mau memaafkanku, aku rela melakukan apapun. Halo. Baik. Bosku, itu telepon dari rumah sakit Lin. Mereka berkata, ingin Anda melakukan transplantasi sumsum tulang lebih cepat dari jadwal. Apa? Apakah Lin Kuan takut aku akan mengingkari janji? Katakan pada Lin Kuan, majukan memang boleh. Biarkan aku bertemu Xia Ziqing. Baik. Bagaimana bisa Ziqing muntah darah? Penyakitnya bertambah parah, harus segera dioperasi. Kalau begitu cepat atur saja. Tidak berguna, Ziqing sendiri tidak mau. Sebelum Lele dioperasi, dia tidak mau masuk ke ruang operasi. Apa yang sebenarnya dia khawatirkan? Aku justru berharap dia bisa masuk ruang operasi sebelum Lele dioperasi. Masuk ke ruang operasi. Lele adalah penyangganya, mungkin demi Lele. Keinginannya untuk sembuh akan semakin kuat kan? Kalau begitu cepat cari cara. Sekarang hanya bisa majukan jadwal. Aku sudah menghubungi Gu Jing 11. Kalau bisa, operasi Ziqing bisa dipercepat. Kalau begitu itu masih harus. Kita sekarang tidak punya pilihan lain. Apakah dia setuju? Aku sudah mengerti. Kata Gu Jing 11. Tapi dia pasti ingin bertemu Ziqing. Tidak boleh. Bukankah itu mendorong Ziqing ke jurang bahaya? Kalau sampai Gu Jing 11 tahu bahwa Lele adalah anaknya. Apa yang kamu katakan? Orang yang belum susu tulang untuk Lele. Itu Gu Jing 11? Ziqing, Kenapa kalian semua tidak memberitahuku? Ziqing, aku yang minta kakiku tidak memberitahumu. Tenang saja, aku akan menanganinya dengan baik. Apakah dia sudah tahu soal ini? dia juga tidak tahu, kami tidak memberitahunya. Bagaimana bisa itu dia? Ziqing, kondisi penyakitmu sekarang memburuk dengan cepat, harus segera dioperasi. Jadi, aku ingin mempercepat operasi Lele. Dipercepat? Ya betul. Lebih cepat lebih baik. Asalkan dia ingin bertemu denganku. Aku akan bertemu dia. Tenang saja, kami akan enkripsi data Lele. Agar Gu Jing 11 tidak bisa menemukannya. Kita hanya perlu menyembunyikannya selama 1 bulan saja. Semakin kita sembunyikan, semakin dia curiga. Dia cuma ingin bertemu aku. Aku akan temui dia. Selamat bisa menyelamatkan Lele. Apapun yang terjadi padaku tidak masalah. Ziqing,
Tenang. Aku bisa melakukannya. Halo. Shaking. Akhirnya kamu mau bertemu denganku. Aku sudah tahu semuanya. Ikut aku. Ziking, orang yang bersamaku 12 tahun yang lalu adalah kamu. Selama ini itu selalu kamu. Apa yang kamu lakukan ini? Kamu memanggilku ke sini, bukankah karena ingin aku mengobati penyakitmu? Asalkan kamu mau mempercepat operasinya, aku bisa tidur denganmu. Ziking, apakah kamu pikir aku mau melakukan ini? Kalau bukan begitu, lalu apa? Ziking, dengarkan aku. Aku yang salah paham denganmu, aku yang bodoh, seharusnya aku sudah tahu sejak lama. Hanya kamu yang mau panggil aku Jing Gege, dan hanya kamu yang tahu rahasia di antara kita. Maukah kamu maafkan aku? Kita mulai lagi. Beri aku kesempatan. Bos Gu memanggilku hanya untuk mengatakan ini? Ziking, maafkan aku. Kalau mau, pukul aku. Umpat aku, terserah. Asalkan kita bisa mulai lagi. Mulai lagi. Bukan karena kesalahpahaman sudah selesai. Lalu semuanya bisa dianggap tak pernah terjadi. Ziking, Bos Gu, kita sudah bercerai. Antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. tidak ada hubungan? Bagaimana bisa tidak ada? Kamu tahu. Orang yang kucintai selalu kamu. Gujing 11, beraninya kamu bilang cinta padaku. Saat aku difitnah Xian Wanwan. Di mana kamu? Saat Yuliun memaksaku minum obat. Di mana kamu lagi? Minum obat? Obat apa? Kamu pikir kenapa tubuhku sekarang sangat lemah? Kenapa aku tidak bisa hamil? Itu karena Yuliun berulang kali memaksaku minum obat itu. Aku tidak tahu. Ya. Kamu memang tidak tahu. Tapi saat aku memberitahumu, kamu bilang apa? Kamu bilang aku pembohong. Kamu bilang aku tidak punya prinsip. Bilang aku memfitnah mereka. Shaking. Aku salah. Maafkan aku, beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menebus kesalahanku, ya? Kesempatan terakhir. Gujing 11. Kamu pikir sekarang, dengan bilang maaf dan bilang cinta padaku, aku akan dengan senang hati memaafkanmu dan kembali padamu? Tidak, tidak. Sia Ziking, bukan itu maksudku. Aku tahu kamu membenciku. Beri aku kesempatan. Kesempatan terakhir. Gujing 11. Aku pernah membencimu. Tapi sekarang, aku sudah lelah membenci. Aku tak mau membencimu lagi. Aku mohon. Lepaskan aku. Tidak, tidak bisa. Sia Ziking. Aku tahu kamu membenciku. Meski kamu membenciku. Sekarang aku hanya mau kamu. Hanya kamu. Kita sudah tidak mungkin lagi. Shaking. Kakak Jin, kita tidak mungkin kembali seperti dulu lagi. Operasi Bos Gu dijadwalkan hari Rabu depan. Batalkan semua acara hari Rabu depan. Baik, Bos Gu. Katakan saja. Kalau Nona Xia begitu peduli dengan hal ini, kenapa Anda tidak? Mengancamnya lagi? Dia sangat peduli dengan operasi ini.
Bahkan jika dia tidak mau memaafkanku, tidak mau menemuiku. Itu memang seharusnya. Aku berutang padanya. Kakak Jing 11. Kakak Jing 11. Minggir, Kakak Jing 11. Keluarga kami akan bangkrut. Tolong bantu kami. Xian Wan. Harta keluarga Xia memang bukan milikmu. Aku hanya membantu Ziking mengambil kembali miliknya. Apa maksudmu? Surat wasiat ayahku jelas-jelas menyatakan, harta itu milikku dan ibuku. Benarkah? Hasil penyelidikanku tidak seperti itu. Nona Xia, kami sudah menyelidiki dengan sangat jelas. Sehari sebelum ayahmu meninggal, surat wasiatnya diubah. Perbuatanmu dan ibumu selama bertahun-tahun ini. Bos Gu sudah mengetahuinya semua. Kau menyelidikiku? Xian Wan. Saat aku mulai mencurigaimu, aku sudah menempatkan orang di sekitarmu untuk mengawasi dan menyelidiki kejadian tahun lalu. Kau. Xian Wan, aku sama sekali tidak menyangka. Kau begitu jahat. Kakak Jing 11. Kakak Jing 11. Dengarkan aku, kau pasti dipengaruhi oleh Xia Ziking. Si wanita jalang itu. Aku tidak bersalah. Kau diam-diam melakukan begitu banyak hal pada Ziking. Hal-hal keji. Kau pikir dengan tidak mengatakannya, aku tidak bisa menyelidikinya? Bukan begitu. Kau merampas hartanya, menyamar sebagai dirinya. Kau bahkan memaksanya minum obat. Saat aku mengetahui ini, aku ingin sekali menyiksamu. Kakak Jin 11. Kakak Jin 11. Meski dulu aku salah, tapi selama bertahun-tahun ini, yang selalu menemanimu adalah aku. Jika bukan karena kau, aku tidak akan bercerai dengan Ziking. Kakak Jing 11, atas dasar apa? Atas dasar apa Xia Ziking sejak lahir? Sudah jadi putri keluarga Xia? Gujing 11, kamu tidak boleh melakukan ini padaku. Asisten Gao. Tuntut ibu dan putri keluarga Xia, sita semua harta mereka. Lalu sebarkan kabar, siapapun yang membantu keluarga Xia berarti melawan saya, Gujing 11. Xia Ziking, semuanya karena kamu, semuanya salahmu. Semuanya karena dirimu. Kalau bukan karena kamu, kakak Jing 11 tidak akan memperlakukan saya seperti itu. Hanya jika kamu mati. Ziking. Halo Bu, tolong selamatkan saya. Aku. Sepertinya aku menabrak Xia Ziking sampai mati. Lingkuan, bagaimana kondisi Ziking? Kamu bicara dong? Sedang dalam proses penyelamatan. Apa yang terjadi? Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Di mana pelakunya? Bukan kecelakaan. Ini perbuatan Xian Wan. Jika ada apa-apa dengan Ziking, aku pasti tidak akan melepaskannya. Dr. Lin, Nona Xia kehilangan banyak darah, harus segera transfusi. Kalau begitu cepat transfusi dong. Tapi dia punya darah panda. Cadangan darah di rumah sakit tidak cukup. Aku tahu siapa yang punya darah panda. Gujing 11, cepat kemari. Cepat selamatkan Xia Ziking. Apa? Siapa yang melakukan ini? Gujing 11. Jangan pikir setelah kamu donor darah ke Ziking, aku akan percaya padamu. Kamu hanya menebus dosamu. Siapa yang melakukan ini? Siapa lagi kalau bukan tunanganmu, Xian Wan. Xian Wan? Gujing 11. Kamu memang bajingan tidak punya hati. Tahu tidak selama bertahun-tahun ini, bagaimana kehidupan Xia Ziking? Ya, aku yang salah di masa lalu. Aku memang bajingan. Untuk siapa kamu berpura-pura penuh kasih sayang begini? Apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu memperlakukannya dulu? Tahukah kamu selama bertahun-tahun ini, Ziking sendirian? Bagaimana dia membesarkan Lele? Kak, yang penting sekarang adalah kondisi Ziking. Gujing 11. Kalau Ziking sampai kenapa-kenapa, aku kasih tahu, aku pasti nggak bakal lupakan kamu. Dia pasti nggak bakal kenapa-kenapa. Nggak, darahnya masih kurang. Tarik darahku lagi. Tapi kamu udah ditarik 500 cc.
Tarik darahku. Kamu harus istirahat yang cukup. Gimana kabarnya? Dia udah lepas dari bahaya maut, cuma bisa bangun atau enggak. Shaking. Maafin aku. Buka matamu lihat aku, bangun bentak aku. Kalau enggak, tampar aku. Bu, barang udah siap, buruan pergi. Sebentar lagi polisi datang. Bu, aku takut. Percaya aja sama ibu, pasti bisa selesaiin. Kita ngumpet bentar aja. Ayo, Bu aku. Apa beneran aku udah bunuh orang? Udah kayak gini. Urusin aja si Jalang itu mati atau hidup. Buruan pergi. Gu Jingxi, kamu kesini ngapain? Kalian berani banget, sampai berani bunuh orang. Bukan, Nuan-Nuan, belum jelas penyelidikannya. Bukan Nuan-Nuan. Asisten kau. Ya, Jangan, Nuan-Nuan, ibu tolongin aku. Nuan-Nuan, Gu Jingxi. Lepasin. Bosku, bosku, kita salah. Jangan sakiti Nuan-Nuan, apa aja aku lakuin. Aku kasih tahu, utang kalian ke Xia Ziking. Aku suruh kalian semua balikin. Bosku. Kak Jingxi. Semua gara-gara Xia Ziking itu. Xia Ziking sendiri yang nabrak ke mobilku. Dia yang jebak aku. Xia Nuan-Nuan. Sampai sekarang masih nggak sadar salah. Kak Jingxi, aku tahu salah. Beneran tahu salah, maafin aku kali ini. Boleh nggak? Ziking sampai sekarang masih terbaring di rumah sakit. Kalau dia nggak bangun, aku jamin kamu juga nggak bakal hidup. Kak Jingxi, aku tahu salah. Aku rela serahin semua harta. Balikin ke Xia Ziking. Aku mau bersujud ke dia. Bolehkah aku bersujud padanya? Tenang saja, Xia Nuan-Nuan. Kamu kan tidak mau masuk penjara. Aku akan mengabulkan permintaanmu, aku jamin. Tidak akan aku biarkan kalian hidup dengan tenang. Anak Xia Ziking, iya. Dia punya satu anak, tapi anak itu mengidap leukemia. Kalau kamu mau melepasku, aku rela mendonorkan sumsum tulang untuknya. Berapapun jumlahnya aku mau. Apa yang kamu katakan? Xia Ziking punya anak? Iya, Xia Ziking punya anak laki-laki denganmu. Anak laki-laki itu mengidap leukemia, aku pernah melihatnya. Penampilannya persis seperti kamu. Halo, untuk transplantasi sumsum tulang. Apakah itu anak saya dan Ziking? kamu sudah tahu ya. Aku mau bertemu dia, sekarang juga. Kenapa tidak memberitahu aku? Kenapa? Gujing 11, atas dasar apa aku harus memberitahu kamu? Semua hal yang kamu lakukan pada Ziking. Kamu tidak berhak tahu kalau Lele adalah anakmu. Bawa aku bertemu dia. Dengan penampilanmu sekarang ini, bahwa kamu bertemu Lele. Hanya akan menakutinya saja. Bawa aku bertemu dia. Tidak bisa, nanti besok saja. Bawa aku bertemu dia. Dengan penampilanmu sekarang ini, bahwa kamu bertemu Lele. Hanya akan menakutinya saja. Bawa aku bertemu dia. Tidak bisa, tunggu besok dulu. Bawa aku bertemu dia. Kamu cuma bisa melihat dari pintu, kondisinya tidak terlalu stabil. Lele ada di dalam, bicara pelan-pelan, jangan bangunkan dia. Namanya Lele. Berapa persentase keberhasilan operasinya? Kecocokan kalian sangat tinggi, jika tidak ada halangan. Tingkat keberhasilannya sampai 90%. Alat di sini tidak memadai. Aku akan pindahkan dia dan Ziking ke rumah sakit pusat. Kondisi mereka tidak cocok untuk dipindahkan. Kalau kamu benar-benar ingin kebaikan mereka berdua, kooperate saja denganku dengan baik. Baiklah, tetap di sini juga boleh. Dokter operasi yang akan saya cari sendiri. Kamu meragukan kemampuanku? Gujing 11.
Lihat apa lihat? Bagaimana aku bisa tahu kamu datang menemui Lele? Itu anakku sendiri. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kamu sudah tahu semua ya? Kenapa tidak memberitahu aku? Kenapa? Masih berani kamu tanya aku kenapa? Sebelumnya kamu dipermainkan Xianwan. Bagaimana perlakuanmu pada Ziking? Aku akan biarkan kamu tahu. Apakah Lele bisa lahir dengan selamat? Meskipun aku orang yang sangat buruk, aku tidak mungkin berbuat jahat pada anakku sendiri. Lele mengidap leukemia. Kenapa tidak memberitahuku sejak awal? Akulah ayah anak ini, kenapa tidak sejak awal? Aku teruskan kan? Mencarimu? Biar kulihat kau diam saja melihat penderitaan mereka? Atau biar kulihat kau merebut Lele dariku? Gujing 11. Apa kau sadar bahwa sebelumnya, saat kau mau minta cerai dari Xia Ziking, dia baru saja mengandung anakmu? Kau tidak tahu apa-apa. Kau benar-benar adalah seorang binatang yang tidak punya hati nurani. Untuk menyelamatkan Lele, Ziking rela menyiksa dirinya sendiri, hanya untuk mengandung anakmu lagi. Dia bahkan harus memotong setengah lambungnya untuk bisa bertahan hidup. Dengan alasan apa kau bisa hidup dengan tenang? Dengan alasan apa kau bisa hidup senang seenaknya? Kau sama sekali tidak pantas. Gujing 11. Hutangmu pada Ziking, seumur hidup pun kau tidak akan bisa membayarnya kembali. Tuan Gu, Anda sudah bangun? Tuan Gu, Maafkan aku. Ziking. Sebenarnya aku sudah jatuh cinta padamu sejak lama. Meskipun aku sudah tahu sejak awal. Orang yang menyelamatkanku bukanlah Xianwan. Aku tidak pernah tidur dengannya. Aku sempat berpikir aku sedang sakit. Tapi ternyata aku menyadari. Orang yang kucintai selama ini selalu adalah dirimu. Ziking. Cepat bangunlah. Pukul aku, makilah aku. Potong aku jadi ribuan potong pun aku terima. Apa yang kamu lakukan di sini? Orang jahat. Aku bukan orang jahat. Kamu memang orang jahat. Kamu membantu bibi jahat menyakiti ibuku. Ibu guru, dialah yang membuat ibuku sakit. Ibu tidak sakit, ibu hanya tidur sebentar. Nanti setelah Lele sembuh, ibu akan bangun, oke? Ziking. Aku tidak akan pernah menyakiti kamu berdua lagi. Ibu guru. Lele. Operasinya sangat sukses. Lele adalah anak terhebat dan terbaik di dunia. Lele, dia adalah ayahmu. Lele. Maafkan ayah. Bisakah kamu memaafkan ayah? Kenapa baru sekarang kamu menemukanku? Maaf. Ziking, cepatlah sadar. Operasi Lele sangat sukses. Mama, aku sudah nurut. Kenapa Mama belum sadar? Lele. Bicara lebih banyak sama Mama.
Mama bisa dengar. Mama, aku janji nggak bikin Mama marah lagi. Seiking. Cepatlah sadar. Aku akan bawa kamu pulang ke rumah kita. Gujing 11. Ibu angkat. Kenapa nggak bilang dulu, langsung bawa pergi? Lin Wei. Hari ini hari jadi pernikahan aku dan Seiking. Maksudnya apa? Aku coba, siapa tahu bisa bikin dia sadar. Ya harusnya bilang dulu sama kami. Maaf. Ibu angkat, maaf. Lele nggak sengaja nggak bilang. Nggak apa-apa, ibu angkat nggak marah. Ziking mana? Mama, Ziking, kamu benar-benar sadar. Kamu sudah koma 4 bulan. Aku sempat kira. Kira aku udah mati, ya? Seiking. Lele, ayo, ibu angkat ajak main kereta api. Kamu akhirnya sadar. Lapar ya? Aku masakin. Daging merah kesukaanmu. Gujing 11. Sebenarnya selama ini, aku bisa dengar semua yang kamu katakan. Semua ku dengar. Terima kasih. Ibu, ya. Aku sudah selamatkan nyawamu. Kalau gitu, kita sudah sama-sama lunas. Oke. Seiking, aku tahu. Kamu terlalu menderita karena mencintaiku. Gak apa-apa. Sekarang giliranku mencintaimu, mengejarmu. Hampir saja. Mama, hari ini Paman beliin Lele banyak mainan. Lele udah bilang terima kasih ke Paman belum? Bosku, maaf sudah merepotkan selama ini. Maaf sudah merepotkan. Aku mau bawa Lele pulang dulu. Seiking. Aku sama Lele udah janji. Akhir pekan bawa dia ke Universal Studios. Kamu temani dia dulu ya. Aku mau bersihin kamar. Mama nggak suka Papa lagi ya? Kamu suka nggak sama dia? Suka. Waktu Mama tidur, Papa yang nemenin Lele. Papa baik banget. Tapi kalau Mama nggak suka Papa, Lele juga nggak suka dia. Gujing 11 Xia Ziking. Xia Ziking, tolong selamatkan Nuan-Nuan. Nuan-Nuan di penjara, hidupnya udah setengah mati. Aku udah tahu salah, tolong selamatkan Nuan-Nuan. Ziking. Lele, aku nenekmu. Suruh mamamu. Selamatkan bibimu. Jangan sentuh anakku. Kamu anakmu? Dasar jalang. Aku yang besarkan kamu dari kecil. Gimana sikapmu ke aku? Itu salahmu sendiri. Salahku sendiri? Kamu tega nggak nolong orang yang sekarat? Aku bunuh kamu. Gujing 11 mati. Xia Ziking, dasar jalang. Gujing 11, kamu gila. Kenapa kamu ngalangin buat aku? Gujing 11. Gak apa-apa, lukanya gak dalam. Masa nggak dalam? Lukanya terus ngebludak.
Lele. Lele panggil aku papa. Kapan lagi ini? Masih mikirin itu? Ini pertama kali Lele panggil aku papa. Udah, jangan ngomong lagi. Shaking. Aku udah bikin banyak kesalahan sebelumnya. Kamu bisa maafin aku nggak? Tidak akan memaafkanmu. Kamu tidak akan bisa melunasi seumur hidupmu. Gujing 11, aku melarangmu mati. Kamu dengar tidak? Aku tidak mengizinkanmu mati. Shaking. Gujing 11, kalau kamu mati, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Shaking. Aku mencintaimu. Gujing 11, gas lebih cepat. Gujing 11. Bagaimana keadaannya? Sudah aman. Lukanya dalam, tapi tidak kena organ vital. Hiking. Lingkuan. Hiking, kamu pulang istirahat dulu. Kalau dia sudah sadar, Lingkuan akan langsung memberitahumu. Aku tetap ingin menemaninya. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana nanti? Nanti saja kalau dia sudah sadar. Kamu memaafkannya? Dia menyumbangkan darahnya untukku. Menyumbangkan sumsum tulang untuk Lele, dan bahkan menangkis pisau untukku. Masih ada apa lagi soal maaf atau tidak? Kalau dihitung, dia sudah melunasi 3 nyawa untukku. Mungkin. Seumur hidupku ini aku benar-benar harus terikat dengannya. Lele, kecilkan suaranya. Ayah lagi tidur. Ayah mana? Shaking. Sebelum pingsan aku berpikir, kalau kali ini aku bisa bangun, aku pasti akan menggunakan semua sisa waktuku di dunia ini untuk menjaga kamu dan Lele, menebus kesalahan yang lalu. Tuhan memberiku kesempatan ini lagi. Kuharap kamu bisa memaafkanku, beri aku satu kesempatan terakhir, ya? Gujing 11, aku hanya memberimu satu kesempatan terakhir. Kak, Kenapa baru datang? Pernikahan hampir dimulai. macet kan? Sudah kubilang, jangan bawa mobil, jangan bawa mobil. Kenapa sih? Iri, ya? Biasanya memang tidak mau datang. Jangan ngomong sembarangan. Aku akan mendoakan mereka dengan tulus. Sudahlah, Kak nanti carikan yang lain untukmu. Ayo cepat pergi. Dr. Lin, Nona Lin. Kamu asisten Gao? Ya, saya sengaja datang untuk berterima kasih secara pribadi kepada kalian berdua. Terima kasih atas bantuan dan pertolongan kalian selama ini. Ayo pergi.